Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahini Natasha Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 210306150. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas C di Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Pidianasari SPTMP, dengan mata kuliah beliau yaitu mata kuliah praktikum biokimia. Yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua struktur komponen, yaitu avoenzim dan kofaktor. Gabungan antara avoenzim dan kofaktor ini dinamakan haloenzim. Haloenzim adalah enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Avoenzim ini adalah enzim yang tersusun atas senyawa dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifat dari avoenzim ini yaitu labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor adalah enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor anorganik atau koenzim. Contohnya yaitu vitamin dan flavin. Yang kedua ada kofaktor anorganik seperti ion-ion logam. Contohnya yaitu Mg2+ dan Mn2+. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Soal yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama menggunakan teori gembok dan kunci atau lock and key pada tahun 1894. Menurut teori ini, enzim diibaratkan sebagai kunci sementara substrat sebagai gembok. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Yang kedua ada teori kecocokan terinduksi atau Insudit fit pada tahun 1958. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat. Kemudian substrat diubah menjadi produk dan lepas dari enzim dan dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Soal yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoreduktase, reaksi reduksi oksidasi atau transfer elektron dari suatu substrat ke substrat lainnya. Contohnya yaitu alkohol dehidrogenetase. Yang kedua ada transferase, transfer atom atau gugus dari suatu substrat ke substrat lainnya. Contohnya yaitu eksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, bereaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air. Contohnya yaitu tripsin. Yang keempat ada liase, bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau adisi. Disebut dengan pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Contohnya yaitu piruvat dan dekarbosilase. Yang kelima ada isomerase, reaksi isomerisasi atau penyusun ulang atom-atom substrat. Contohnya yaitu maleat isomerase. Yang keenam ada ligase, pembentukan ikatan C, C, dan CS, dan CO, dan CE yang diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP, contohnya yaitu piruvat karbosilase. Soal yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Enzim sebagai katalisator, enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim yang bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitas dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi.
Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai dengan 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe yang mampu menguraikan 5.000 molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi yang dapat diuraikan dalam 1 detik. Yang kedua ada enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim yang tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitiknya tergantung pada integritasnya, struktur sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga ada enzim itu khusus fungsi enzim tertentu. Tiap perubahan zat tertentu ini diperlukan suatu zat enzim yang tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilium sebagai substratnya. Yang keempat ada enzim yang hanya bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim yang kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Soal yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Cara kerja katalisator yaitu katalisator menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Batas energi aktivitas yaitu reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivitas yang tinggi. Reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivitas yang rendah. Soal yang keenam yaitu jelaskan faktor yang memengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Atau sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat dengan jumlah substratnya. Yang keempat ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal dengan inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambatan yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Enzim yang penting di dalam transmisi influx saraf. Kemudian menghambat yang reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan 2 arah atau dapat bolak-balik yang berlangsung tidak stabil. Inhibitor ini mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contohnya yaitu inhibitor reversible adalah EDTA. EDTA ini merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan
protease logam karena kemampuannya di dalam mengkelat ion logam. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat atau inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate atau BCD. Selama proses metabolisme terjadi dalam tubuh organisme, terbentuknya cabang sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.